Tips psikologis. Cara membaca seseorang secara instan. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita diberikan informasi. Mungkin sulit untuk mengetahui orang seperti apa mereka. Itulah mengapa penting untuk memahami bagaimana kita berkomunikasi. Menurut para ahli, 85% dari apa yang kita sampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Artinya, ketika kita pertama kali bertemu seseorang, kita harus memperhitungkan ketiga faktor ini. Jadi jika Anda ingin mengetahui kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu, perhatikan petunjuk berikut ini. 1. Kontak mata. Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kuncinya untuk mengetahui jenis kontak mata yang diberikan seseorang kepada Anda adalah dengan mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan dari Anda, itu bisa berarti ada ketertarikan romantis. Di sisi lain, ketika Anda menatap mata seseorang, dan mereka tidak bisa membawa diri mereka untuk melihat kembali pada Anda, itu pertanda bahwa mereka gugup, atau mereka menyembunyikan sesuatu. Yang mengatakan, jika Anda sedang berbicara dengan seseorang yang tatapannya membuat Anda menggeliat, terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, pasti ada sesuatu yang meletus, dan mereka mungkin berbohong padamu. 2. Alis. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah alisnya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis Anda terangkat. Terkejut, khawatir, dan takut. Coba angkat alis Anda saat Anda sedang santai-santai percakapan dengan seorang teman. Sulit untuk dilakukan? Bukan. Jika seseorang yang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya, dan topiknya bukan topik yang secara logis akan menyebabkan kejutan, kekhawatiran, atau ketakutan, itu pertanda bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman. 3. Tersenyum. Ketika datang untuk tersenyum, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak. Senyum tulus mencapai mata yang mengernyitkan kulit, membuat kaki gagak di sekitar mereka. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. Jadi lain kali Anda ingin tahu apakah senyum seseorang itu asli, cari kerutan di sudut mata mereka. Jika mereka tidak ada, senyum itu menyembunyikan sesuatu. 4. Pembicaraan. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan yang mereka lakukan hanyalah membicarakan tentang pasangan mereka yang luar biasa, lebih baik, atau memuji rekan kerja mereka, kemungkinan besar mereka sedang orang yang cukup baik itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak orang menilai orang lain sebagai orang yang baik, sopan, penuh kasih, dan sopan, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat-sifat ini. Namun, sebaliknya juga benar. Siapapun yang menikam dan menggambarkan penilaian lain jika Anda tinggal di Asti lebih cenderung memiliki sifat-sifat ini sendiri. Mungkin juga mereka memiliki riwayat depresi atau gangguan kepribadian. 5. Bahasa nonverbal. Seperti nada, atau cara berbicara Anda. Pada dasarnya, ini adalah cara yang bagus untuk mengatakan itu. Anda perlu memperhatikan bagaimana seseorang mengatakan sesuatu. Misalnya, jika seseorang menjawab Anda dengan monoton, kemungkinan besar mereka tidak terikat dengan konsep Anda dan tidak tertarik. Penggunaan sarkasme adalah contoh bagus lainnya. Ketika seseorang menggunakan sarkasme, maksud orang itu sebenarnya adalah kebalikan dari apa yang dikatakan kata-kata. Jadi perhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini memberi Anda petunjuk besar tentang apa niat mereka yang sebenarnya. 6. Kelenjar samping. Orang-orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan Anda akan memilikinya tubuh menghadap Anda dan mereka akan menatap mata Anda. Di sisi lain, jika Anda baru saja bertemu seseorang dan mereka langsung melirik ke samping, ini adalah tanda bahasa tubuh bawah sadar yang berarti mereka sedang mencari pelarian. 7. Sering mengangguk. Mengangguk adalah biasanya tanda bahwa seseorang setuju dengan Anda. Tapi anggukan yang berlebihan mungkin menandakan kegelisahan tentang persetujuan.
Ketika Anda mengatakan sesuatu kepada seseorang dan mereka tidak berlebihan, ini berarti bahwa mereka khawatir tentang apa yang Anda pikirkan tentang mereka, atau bahwa Anda meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, sering mengangguk juga bisa menjadi isyarat tidak sadar yang merupakan isyarat bagi orang lain untuk bergerak. Sama seperti ketika seseorang terus melihat arlojinya atau menyentuh kunci mobilnya. 8. Dagu dan rahang. Ketika seseorang mencoba untuk membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagunya. Mereka mungkin melihat ke atas, ke bawah atau ke samping. Itu pertanda pasti bahwa mereka sedang berpikir keras. Rahang terkatup adalah tanda stres. Terlepas dari apa kata orang tersebut, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang cukup besar. Percakapan mungkin mengarah pada sesuatu yang mereka khawatirkan, atau pikiran mereka mungkin berada di tempat lain, dan mereka berfokus pada hal yang membuat mereka stres. 9. Menggosok tangan. Dipercayai bahwa tangan menyiarkan apa yang dipikirkan kepala. Ketika seseorang menggosok tangan mereka bersama-sama, umumnya itu berarti bahwa mereka memiliki perasaan positif tentang sesuatu. Orang-orang biasanya melakukan ini ketika mereka berharap tentang sesuatu yang baik yang akan datang di masa depan, dan mereka bersemangat tentang hal itu. 10. Jabat tangan Anda bisa tahu banyak dari jabat tangan seseorang. Lembut dan lembek, dan mereka cenderung tunduk atau penurut, terlalu keras dan menghancurkan, dan mereka mungkin tipe yang mendominasi. Durasi waktu juga penting, terlalu lama, dan aneh, tetapi terlalu pendek dapat menunjukkan beberapa bentuk konflik. Mungkin saja orang itu melakukannya tidak ingin membuat hubungan yang mendalam dengan Anda. Tapi itu juga bisa berarti bahwa mereka tidak punya banyak waktu. 11. Tangan dan kaki bersilang. Pernahkah Anda melakukan percakapan dengan seseorang, menyilangkan tangan atau kaki mereka saat Anda berbicara dengan mereka? Jika Anda sedang kencan pertama, atau jika Anda mencoba memberi ide baru kepada seseorang, itu bukan pertanda baik. Lengan dan kaki yang disilangkan adalah penghalang fisik yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka terhadap apa adanya Anda pepatah. Bahkan jika mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan, bahasa tubuh mereka bercerita. Secara psikologis menyilangkan kaki atau lengan menandakan bahwa seseorang secara mental, emosional dan fisik terhalang dari apa yang ada di depan mereka. Pada catatan yang sama, arah seseorang kaki juga cukup terbuka. Seseorang yang menyukai Anda akan memiliki kedua kaki menghadap ke arah Anda. Namun, jika kaki mereka bergeser ke arah pintu, itu berarti mereka sudah cukup dan ingin pergi. 12. Menyalin bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang mungkin belum Anda perhatikan. Tetapi perhatikan baik-baik di masa mendatang. Karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu berarti mereka merasa sangat baik tentang Anda sehingga mereka ingin menyelaraskan diri dengan Anda. Ini adalah tanda bahwa percakapan berjalan dengan baik, dan pihak lain menerima pesan Anda. Ini dilakukan secara tidak sadar, karena tidak ada orang yang berjalan dengan maksud untuk meniru seseorang secara langsung. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita memiliki kecenderungan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup pandai membaca tanda-tanda yang diberikan orang, sementara yang lain sangat buruk sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk keluar dan langsung memberitahu mereka apa yang ada dalam pikiran mereka. Menyambut orang tidak mudah. Tetapi jika Anda bisa melakukannya, itu adalah keterampilan yang fantastis untuk dimiliki. Tentu saja, setiap orang berbeda. Jadi menafsirkan kata-kata dan tindakan mereka mungkin atau mungkin tidak selalu akurat. Tapi mudah-mudahan dengan tips ini, dapat menjadi lebih baik dalam membaca orang.